Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Rektor beserta jajaran pimpinan universitas, Bapak dan Ibu dosen serta tenaga kependidikan, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di hari yang secara ini, kita berkumpul di bawah atap institusi yang menjadi kebanggaan. Kampus yang menjadi sebuah tempat di mana pengetahuan disemai dan peradaban dibangun. Namun, di balik kemegahan akademis ini, masih ada bayang-bayang kelam yang menghantui. Kita berdiri bukan untuk membicarakan prestasi, melainkan untuk menghadapi sebuah kenyataan pahit yang seringkali disembunyikan, yakni kekerasan seksual di lingkungan kampus. Jika dilihat dari sudut-sudut koridor, ruangan kelas, bahkan di grup percakapan digital, apakah kampus sudah menjadi ruang aman bagi rekan-rekan sekalian? Hadirin sekalian, banyak dari kita yang menganggap kekerasan seksual hanyalah berbentuk paksaan secara fisik saja. Padahal kenyataannya lebih daripada itu. Ada kekerasan seksual secara fisik, verbal, bahkan berbasis elektronik. Menurut data Komnas Perempuan, sepanjang 2021 hingga 2024 saja terdapat 82 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilaporkan. Perlu digarisbawahi, hanya yang dilaporkan saja. Tidak ada yang tahu jika dibaliknya banyak kasus yang menguap begitu saja, dianggap sepele dan dipendam sendirian. Seringkali kita menormalisasi catcalling sebagai candaan atau menganggap komentar seksis di grup WhatsApp sebagai hal yang lumrah. Padahal, kasus yang sempat viral di UI dan IPB menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online adalah ancaman yang nyata. Pelecehan verbal dan elektronik ini adalah gerbang pembuka menuju pemerkosaan atau rape culture jika terus dibiarkan dengan dalih hanya bercanda. Disadari atau tidak, dalam hal ini kita telah menjadi partisipan. Dosa terbesar kita sebagai komunitas akademik bukanlah pada ketidaktahuan kita, melainkan pada budaya victim blaming yang masih mendarah daging. Budaya menyalahkan korban adalah pelindung terbaik bagi pelaku. Saat seorang korban bicara, pertanyaan yang muncul justru menyudutkan. Kenapa pulang malam? Kenapa bajunya seperti itu? Atau kenapa baru lapor sekarang? Padahal seharusnya kita melihat dari sudut pandang korban, memikirkan bagaimana perasaannya, bagaimana dampaknya, bukan malah membuatnya tertekan. Karena apapun konteks dan alasan yang muncul, kekerasan seksual tetaplah salah dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Mengapa kita harus peduli? Karena dampak bagi penyintas sangatlah dalam. Mereka tidak hanya kehilangan rasa aman, tapi terjebak dalam trauma jangka panjang, mulai dari kecemasan berlebih hingga PTSD. Kampus harusnya menjadi tempat yang aman. Budaya buruk victim blaming membuat penyintas merasa tidak berdaya dan pada akhirnya memilih bungkam demi menjaga nama baik kampus. Lalu, apakah yang harus kita lakukan? Pertama, mari kita belajar kembali dan pahami bahwa segala tindakan yang membuat orang lain merasa terancam atau terobjektifikasi secara seksual adalah pelecehan. Kedua, berani melapor, berani mendengar. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang menjadi saksi atau penyintas, janganlah takut untuk melapor. Kampus harus menjamin perlindungan hukum dan memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku demi efek jera. Ketiga, bangun solidaritas. Kita perlu menciptakan ekosistem di mana setiap orang merasa bertanggung jawab atas keamanan orang lain. Jangan jadi penonton yang pasif. Lakukan intervensi jika melihat pelecehan terjadi baik di dunia nyata maupun di media sosial. Kekerasan seksual adalah noda yang menghambat potensi bangsa. Jangan berhenti sampai individu di kampus ini bisa belajar tanpa rasa takut. Mari kita bersihkan rumah kita sendiri. Saya tegaskan hari ini, nama baik sebuah kampus tidak dijaga dengan cara menutupi borok kekerasan seksual, melainkan dengan cara memberikan keadilan bagi korban dan menghukum pelaku tanpa pandang bulu. Jadikan kampus ini benar-benar menjadi ruang yang aman bagi kita semua, tempat di mana ilmu tumbuh dan kehormatan dijunjung tinggi.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.